Assalamualaikum geng. Kami dari kelompok 6. Welcome to OTW Sarjana Channel. Klik subscribe dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Dan ini member OTW Sarjana. Studi kasus kami yaitu Organisasi Keagamaan Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru. Yuk simak video wawancaranya. Selamat siang Bang, kami dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan akuntansi, ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akuntansi organisasi nirlaba. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan di sini sesuai dengan PSAK nomor 45 atau tidak. Nah, sekarang saya berada di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus dan sekarang saya bersama dengan ketua organisasi di sini. Sebelumnya saya mau bertanya, siapa nama Abang? Nama saya Benjamin Asegap, jabatan di sini sebagai Ketua OMK Santo Carolus Paroki Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak. Di sini udah menjabat sekitar 1 tahun lebih. Untuk sekarang sudah ada kepengurusan yang tetap atau belum Bang? Kepengurusan sih sekarang selama 1 tahun ini udah ada, tapi kami lebih sering nyebutnya sih fungsional. Kalau untuk pembagian divisinya ada? Divisi kami udah ada juga. Di situ pembagiannya itu hanya kerohanian, kemudian kesenian, kemudian itu ada lagi jasmani. Itu jadi olahraga bersama gitu. Lalu kan untuk memenuhi prokja-prokja di sini kan harus menggunakan dana. Nah, untuk penggalangan dana sendiri itu sistemnya gimana? Untuk penggalangan dana di sini ya. Jadi tiap umat yang datang pastilah banyak yang namanya kendaraan. Jadi sumber dana kami utama itu dalam bentuk dana usahanya itu, usaha kami itu seperti parkir. Jadi saat parkir itu dananya masuk ke organisasi kami. Kemudian ada juga kami dari donatur. Walaupun donaturnya ya tidak tetap, tapi tetap ada yang namanya donasi dari donatur. Kemudian ada lagi dari usaha lainnya. Entah contohnya tiap hari Minggu kami berjualan di sekitaran gereja, jadi anak-anak di gereja kan nggak perlu lagi nih keluar gereja untuk belanja jajan segala macamnya, jadi udah kami sediain gitu. Kemudian untuk pencatatan anggaran nih di organisasi ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 45 atau belum? Untuk catatan ya sejauh ini sih untuk neraca saldo dan sebagainya itu kami tiap tahun itu sudah pasti ada, itu udah diurus oleh bendahara kami, di mana bendahara kami pun juga ya sesama mahasiswa. Jadi tiap triwulan pun dilaporkan juga dana-dana yang dikeluarkan atau dimasukkan lagi dalam kas kami. Kemudian itu tadi untuk laporan segala macamnya ya pastinya diserahkan kembali lagi kepada pastor paroki, di mana pastor paroki ini yang mengetuai paroki di sini. Lalu yang terakhir nih, harapan kedepannya untuk organisasi ini apa sih? Harapannya ya semoga si OMK ini lebih maju ya, lebih mewadahi, membimbing anak-anak muda ya, daripada kayak ngumpul kafe-kafe kan tiap malam. Bagus kita ngumpul di sini gitu, sharing-sharing aja gitu, kayak entahnya ngopi santai lah, entahnya mau main badminton atau apa segala macam tiap malam kan ya bebas aja gitu. Cuman kan karena kondisi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi kumpul-kumpul. Oke, baik. Terima kasih Bang atas waktunya. Jadi itu wawancara dari kami. Sekian, terima kasih. Pembahasan yang pertama ada sejarah Gereja Katolik Keluarga Kudus, kedua kepengurusan organisasi, ketiga
laporan keuangan, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Poin pertama, sejarah. Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru Pontianak merupakan pemekaran dari paroki Santo Yosef Katedral. Gereja ini dinyatakan resmi sebagai paroki pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Jadi sebentar lagi paroki ini berusia 20 tahun. Pada tanggal 21 Juni tahun 1971 dan tanggal 17 Maret tahun 1972, umat berusaha mengajukan izin pembangunan gereja. Usaha itu ditolak oleh pemerintah setempat. Meskipun mendapat penolakan, paroki ini terus berkembang sampai terbentuknya Dewan Paroki yang diketuai oleh Pastor Diomedes. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari, dilaksanakan pemancangan tiang pertama oleh Gubernur Kalbar yang baru, yaitu Bapak Cornelis, dan pemberkatan oleh Bapak Uskup Agung Pontianak. Poin kedua, kepengurusan OMK. Ketua Benyamin Assegaf, Wakil Ketua Carolina Spitiana dan Sri Devi, Sekretaris Aurelia Ebaguna, Bendahara Lasonia Luxeria, Humas Bilgat Mansiri dan Febiana, Seni dan Olahraga Julius V. Sadarung dan Yosef Christian, Pelayanan Christianus Yudape. Poin ketiga, analisis laporan keuangan. Poin A, laporan posisi keuangan atau neraca. OMK Gereja Kudus tidak menyusun laporan posisi keuangan. Maka dari itu, laporan posisi keuangan yang seharusnya disusun sebagai berikut. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Poin B, laporan aktivitas. Berikut laporan aktivitas yang disusun oleh OMK. Laporan aktivitas yang seharusnya organisasi OMK Keluarga Kudus susun adalah sebagai berikut. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan atau jasa. Poin C, laporan arus kas. OMK Gereja Kudus tidak menyusun laporan arus kas. Maka dari itu, laporan arus kas seharusnya disusun sebagai berikut. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. OMK Gereja Katolik Keluarga Kudus tidak menyusun laporan arus kas. Padahal, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45, Poin D, CALK. OMK Gereja Katolik Keluarga Kudus tidak menyusun catatan atas laporan keuangan. Padahal menurut PSAK 45 seharusnya dibuat. Jadi, menurut PSAK 45, bentuk catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. Ilustrasi catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan.
yang menyebabkan catatan B dan catatan C wajib disajikan. Catatan D, E, dan F menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas nirlaba. Semua jumlah dalam ribuan rupiah. Poin terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat berdasarkan analisis adalah, pada dasarnya, penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia yang baik dan benar mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 atau PSAK nomor 45. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK nomor 45 terbagi menjadi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan data yang kami peroleh, penyajian laporan keuangan OMK Keluarga Kudus belum sesuai dengan PSAK nomor 45. Format pencatatan laporan keuangan OMK Keluarga Kudus masih terbilang sederhana, karena hanya sebatas mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian, saran dari kami, mengingat banyaknya laporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia yang hanya berbasis standar, penulis menyarankan agar organisasi nirlaba di Indonesia lebih memperhatikan penyajian laporan keuangannya dan dibuat berdasarkan PSAK 45. Pentingnya sistem pengelolaan keuangan organisasi yang baik dapat menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan lebih relevan dan seragam. Udah paham kan sama videonya? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya, gengs. Terima kasih.